Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yang belajar sambil berlibur di Kagoshima University pada tahun ini mendalami beberapa kegiatan, termasuk bedah mulut. Dr. Gigi Miftahul Cahyati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKG menjelaskan, terdapat beberapa kegiatan mahasiswanya seperti pendalaman bedah mulut, sharing mengenai bedah mulut, hingga masuk klinik. Kegiatan libur sambil mendalami ilmu di Kagoshima University Jepang yang dilakukan oleh mahasiswa FKBUB ini mendalami tentang bedah mulut dan beberapa hal lainnya. Selain itu, terdapat masa liburan bersama dari akhir Desember hingga Januari sebagai kegiatan refreshing bagi mereka. Nah, sebagai penjajakan, sebagai kunjungan balasan ya dari Vice Dean dari Prof. Hema dari Kagoshima University, kita mengirimkan 3 mahasiswa dan 1 dosen pendamping. Fokusnya memang untuk kali ini sebagai inisiasi itu di bidang oral surgery jadi bedah mulut. Kegiatan mereka selama di sana adalah untuk mengikuti atau asistensi penelitian dan juga di klinik, masuk ke klinik dari Universitas Kagoshima, kegiatan di klinik, kegiatan di laboratorium, dan juga sharing session dari dosen kami terhadap kasus-kasus bedah mulut di Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Kagoshima. Jadi kegiatan berlangsung selama bulan Desember hingga Januari, dan kebetulan di Jepang, terutama di university itu ada program libur bersama 28 Desember sampai dengan 9 Januari, itu diisi oleh mahasiswa kami dengan berlibur. Beragam tanaman memberikan banyak manfaat bagi sebuah arboretum, termasuk yang berada di Desa Sarang Blitar. Menurut Samuel, mahasiswa Kehutanan UB, arboretum yang ada di Desa Sarang dapat dimanfaatkan untuk sarana edukasi dalam mengenal berbagai pohon, terutama yang sudah langka di Indonesia. Selain itu, arboretum dapat berfungsi sebagai tempat wisata alam dengan cara menambah berbagai sarana pendukung wisata. Arboretum dapat dikatakan sebagai bank pohon dengan beragam koleksinya, terutama yang sudah langka di Indonesia. Dengan koleksi tersebut, maka arboretum seperti yang ada di Desa Serang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan wisata yang dapat menambah pemasukan bagi desa. Untuk jenis pohon itu kurang lebih ada 100 pohon, di mana jenis tanamannya itu ada gelodokan, poh gunung, ketapang, johar, trembesi, dan yang lainnya, Pak. Jadi arboretum ini kan, Pak, berguna untuk sebagai wadah penelitian dan pendidikan. Jadi nanti mungkin bisa mendatangkan turis-turis atau wisatawan asing dan wisatawan lokal untuk melaksanakan penelitian di dalamnya. Jadi desa nanti bisa menyediakan seperti sarana dan prasarana untuk mendukung penelitian tersebut, Pak.
Sekelompok peneliti dari lintas fakultas di Universitas Brawijaya saat ini sedang mengembangkan riset kolaboratif propolis dengan pendekatan nanoteknologi. Riset ini menurut salah satu peneliti, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, bertujuan mengeksplorasi berbagai bahan herbal untuk mengatasi berbagai penyakit. Salah satunya seperti penyakit rongga mulut. Riset propolis ini diharapkan mampu menghasilkan obat sariawan yang lebih baik dibanding dengan obat yang ada di pasaran. Riset kolaboratif mengenai propolis ini dilakukan antara dosen Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi Pertanian, menggunakan pendekatan teknologi nano dari berbagai bahan herbal yang ada di Indonesia. Dengan bahan ini, diharapkan nantinya Indonesia memiliki kemandirian dalam bidang obat yang aman dengan kualitas bagus. Sebagai salah satu peneliti juga sedang mengembangkan penelitian kolaborasi dengan beberapa fakultas di Universitas Brawijaya dengan FAPET, dengan FTP. Penelitian kami mengembangkan tentang propolis dan asap cair yang kita nanokan karena saat ini yang sedang dikembangkan adalah penelitian nanoteknologi. Jadi kita membuat beberapa formula nanopropolis, ya, nanopropolis yang kita combine dengan asap cair. Dari hasil penelitian ini memang formula ini dapat membantu penyembuhan pada luka-luka di rongga mulut. Salah satu contohnya sariawan, itu memang yang paling sering ya dialami oleh pasien. Dan ini obat ini cukup efektif dibandingkan dengan obat standar yang selama ini beredar. Jadi kami memang berupaya untuk mengembangkan obat-obat yang berbasis herbal dengan pengembangan teknologi nano. Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis UB mendorong supaya hasil riset yang ada di fakultas dapat segera dipatenkan dan dihilirisasi. Hal ini dimaksudkan agar inovasi riset yang telah ada tersebut dapat memberikan kemanfaatan lebih kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan semua fakultas untuk membantu proses paten dan hilirisasi hasil riset. Beragam hasil riset yang telah dihasilkan di Universitas Brawijaya masih banyak yang belum memiliki paten sehingga belum dapat dilakukan hilirisasi. Untuk itu, DIIBUB mendorong agar semua hasil riset dapat segera dipatenkan dan dilakukan hilirisasi hingga komersialisasi produk. Kami menemukan beberapa yang temuannya para dosen ini yang bisa dihilirisasi, namun rupanya memang ada beberapa yang belum dihakikan, sehingga memang ke depan saya tadi juga sudah mencatat beberapa nama. Untuk selanjutnya kami kontak supaya nanti bisa segera untuk dihilirisasi dan dikomersialisasi. Mie Soulmate hadir di Kota Batu dengan menyajikan berbagai varian mie yang menjadi unggulannya. Salah satunya adalah mie jiwa sejati. Mie dengan varian ini menurut Moga, manajer Mie Soulmate, menjadi menu andalan. Mie ini menyajikan rasa yang berbeda dengan level pedasnya. Selain itu terdapat 2 varian lagi, yaitu mie galau abis dan mie janji setia. 3 varian mie menjadi menu andalan dari Mie Soulmate yang berlokasi di daerah Pendem, Kota Batu. 3 varian tersebut yaitu mie janji setia, mie jiwa sejati, dan mie galau abis. Selain menu mie, juga terdapat berbagai varian minuman dan menu geprek dan dimsum yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Kita ada menu utama kita mie, 3 varian, mie janji setia, mie jiwa sejati, dan mie galau abis. Untuk varian rasa seperti yang original itu kita namanya mie jiwa sejati karena bentuk sejati dari mie kita tanpa pedas, tanpa manis. Untuk mie galau abis kita ada varian pedasnya mulai level 1 sampai level 8. Disebut galau abis karena selalu menyisakan penyesalan, di akhir mesti penyesalan. Itu mereka mesti galau. Sedangkan yang satu lagi janji setia karena kita ada varian manis, pedas, dan asin. Artinya dalam rasa apapun dia tetap menyukai dan mencintainya, seperti itu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi
bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Varian rasa yang beragam dengan harga yang terjangkau menjadi alasan pengunjung untuk hadir dan menyantap berbagai menu mie Soulmate. Harga menu yang ada terjangkau untuk semua kalangan, terutama anak muda yang menyukai makanan olahan dari mie. Pilihan varian beragam juga menjadikan pengunjung dapat memilih varian sesuai dengan selera mereka. Kehadiran mie Soulmate dengan beragam menu dan harga yang bersahabat menjadi alasan tersendiri bagi pengunjung untuk datang menikmati suasana dan makanan yang ada. Dua hal ini masih ditambah dengan area mie Soulmate yang berada di jalur wisata menuju Kota Batu, sehingga dapat menjadi tujuan antara ketika akan berwisata. Kebetulan saya orangnya suka pedas, terus juga suka kulineran, dan menurut saya mie Soulmate ini cocok pada lidah saya. Menu mie-nya itu banyak varian, terus namanya juga unik, jadi semua orang itu kayak penasaran, pingin beli, oh ini mie apa ya, jadi mie ini cocok untuk kalangan semua orang. Salah kaprah sinden atau pesinden yang terjadi dalam masyarakat menjadikan orang awam tidak mampu membedakan sinden dengan penyanyi lain dalam sebuah pertunjukan wayang. Seorang pesinden bukan hanya mampu menyanyikan lagu Jawa, namun lebih dari itu mampu mengiringi gending tertentu dengan langgam yang khusus dalam pertunjukan wayang. Salah kaprah sinden atau pesinden yang terjadi dalam masyarakat menjadikan orang awam tidak mampu membedakan sinden dengan penyanyi lain dalam sebuah pertunjukan wayang. Seorang pesinden bukan hanya mampu menyanyikan lagu Jawa, namun lebih dari itu mampu mengiringi gending tertentu dengan langgam yang khusus dalam pertunjukan wayang. Ini juga memang perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwasanya yang kaprah itu kalau ada perempuan macak atau pakai busana Jawa, gelungan, kebayaan, jaritan, terus di panggung melantunkan lagu-lagu, kaprahe atau pada umumnya sudah dikatakan sinden, padahal belum tentu. Secara umum sinden itu yang menembangkan tembang-tembang atau lagu-lagu dalam karawitan maupun di dalam kebutuhan pedalangan. Jadi sinden itu adalah unik, saya katakan unik, dan memang judulnya Seniwati. Jadi sinden-sinden atau beliau-beliau itu menguasai ilmu dalam berkarawitan, yang dilantunkan itu adalah sindenan, bukan lagu-lagu Jawa saja. Jadi sindenan itu suatu bentuk tembang yang khusus pada gending-gending tertentu. Jadi intinya bukan tembang dolanan atau tembang-tembang Jawa saja, tapi yang dilantunkan berbentuk wangsalan yang itu disajikan dalam gending-gending. Itu lebih spesifik dikatakan sinden atau bisa nyinden. Nah, kalau sinden pasti bisa nembang lagu-lagu Jawa, tapi kalau yang nembang lagu-lagu Jawa belum tentu bisa nyindeni atau nyinden. Sinden memiliki peran penting dalam kesenian karawitan atau dalam pagelaran wayang. Hal ini diungkapkan oleh Nicolen, pesinden yang aktif di Kota Malang. Menurutnya, sinden memiliki peran penting dalam karawitan karena mampu mengisi instrumen dan nada tertentu sehingga permainan karawitan menjadi lebih berisi dan menarik. Peran sinden dalam sebuah karawitan tidak hanya membawakan lagu, namun memiliki peran yang lebih penting, yaitu mampu mengisi instrumen yang ada dengan corak tersendiri dalam seni karawitan ketika mengiringi pertunjukan wayang maupun sendera tari. Ya, kalau profesi sinden yang sebenarnya itu ya yang sering kita ketahui, sinden itu bekerja dengan karawitan, dan karawitan itu sendiri yang juga untuk mengiringi pedalangan, untuk tari, untuk teater tradisional seperti itu. Dan sebenarnya sinden itu termasuk salah satu komponen di karawitan yang penting. Soalnya di karawitan ya yang menyajikan vokal adalah pesinden begitu.
Jadi ada melodi-melodi tertentu yang diisi oleh vokal dan itu yang dilakukan oleh pesinden begitu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru dan petugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.